Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas materi hukum yang tahun lalu ya. Tidak ada yang kabur. Jadi untuk soal hukum itu mengikuti blueprint yang sudah disusun oleh Asosiasi Pendidikan di tiga farmasi Indonesia ya. Jadi kalau untuk bahan alam itu sendiri, komponennya terkait dengan sediaan obat tradisional. Nanti ini di dalamnya termasuk mulai dari pembuatan simplisia ya. Jadi tata nama simplisia harus menguasai, kemudian eh, karakterisasi ya, spesifik non spesifik, kemudian analisis fitokimia sampai nanti ke jenis-jenis obatnya, obat tradisional ya, maupun nanti diuji Kan dari fitokimia. kuah ya, ayo PPR, kok Kemudian diomong dek kok. eh, Kebetulan kan boleh. Apa ini? berikutnya adalah registrasi Biasanya. sediaan obat tradisional. Lalu Jadi terkait perizinannya. apa? Bentar, Apa bocor. enggak usah pakai PRSHS, sepedamu jalan, mending kamu nggak bisa. Iku ndek ndi sih kan jaran sih. Kenjaran uji, cedek Isra mati. Lah iya iki ditekan nek orang sih ae. Sep- view. Bentar ya, tolong di mute suaranya bocor. Jadi untuk sediaan obat tradisional itu sendiri, capaian yang diinginkan adalah mampu membedakan sediaan obat tradisional yang berbentuk sediaan rajangan, serbuk, cairan, pil, tapel, sediaan galenik, seduhan pil, kapsul, tablet, salep, krim, dan linimen ya. Sebelum saya masuk ke soal-soal, ini adalah materi-materi yang menjadi fokus di UKOM nanti ya untuk obat tradisional. Kemudian mampu memahami persyaratan sediaan OT berdasarkan bentuk sediaan rajangan, serbuk, cairan, pil, tapel, sediaan galenik, seduhan pil, kapsul, tablet, salep, dan dinimen. Oh ya, mungkin saya informasikan terlebih dahulu. Sebetulnya di tahun ini istilah obat tradisional itu sudah diganti sediaan bahan alam. Jadi ini karena PPT lama ya, tercantumnya masih obat tradisional. Tapi sekarang istilah yang digunakan itu adalah obat bahan alam. Kemudian mampu menjelaskan proses pembuatan sediaan bahan alam ya. Dalam hal ini jenis-jenis sediaan seperti yang telah disebutkan. Kemudian mampu membedakan sediaan obat bahan alam berdasar peraturan perundang-undangan. Ya, tentunya kalian sudah tahu ada sediaan yang dikategorikan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian mampu menyebutkan atau memberi contoh sediaan obat bahan alam berdasarkan peraturan perundang-undangan. Eh, Berikutnya mampu menyebutkan kegunaan sediaan obat bahan alam tersebut. Ini adalah eh, materi-materi yang harusnya dicapai ya. Kemudian yang untuk registrasi obat tradisional mampu membedakan jenis usaha yang meliputi obat tradisional sesuai peraturannya. Ada UMOT, UKOT, IKOT, IOT, dan YEBA. Mampu mengidentifikasi nomor registrasi penandaan obat tradisional. Jadi nanti kalau ada registrasi obat tradisional harus bisa membedakan untuk penomorannya itu identifikasinya apa. Nah, apa saja referensi yang bisa digunakan? Tentunya adalah blueprint UKTTK tahun 2022. Ya mungkin kemarin sudah di-share ya di grup ya. Kemudian ada Farmakope Herbal Indonesia. Di sini biasanya tercantum
nama-nama simplicia, kemudian eh, kandungan bahan aktifnya. Tapi nanti untuk tanaman itu apakah semua Bu? Tidak ya. Kemarin di blueprint itu seingat saya ada. Nanti kalau tidak ada kamu eh, share di grup untuk saya menyampaikan obatnya apa saja gitu, obat bahan alamnya. Karena tidak semua satu farmakope herbal itu. Jadi kayak misalnya jahe, kunyit, serai itu, jahe, kunyit, serai seingat saya masuk ya. Kemudian secang mungkin ya, itu juga masuk. Jadi tidak semuanya, sekitar 40 atau 50-an bahan alam gitu. Kemudian Permenkes RI tahun 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Kemudian keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 00.05.4 2411 tentang ketentuan pokok pengelompokan penandaan obat bahan alam Indonesia, Peraturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Kemudian Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan mutu obat tradisional. Nah, ini yang terkait dengan registrasi ya. Kemudian untuk contoh-contoh soalnya, jadi nanti kalau Anda mau mempelajari, ini sudah ada acuannya ya. Ini referensinya, kemudian poin-poin yang dipertanyakan tuh ini, dan ini ya. Ini untuk registrasi atau perizinan, ini yang untuk OT-nya. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya, sediaan bahan alam tujuannya mampu membedakan sediaan obat tradisional atau obat bahan alam berdasarkan bentuk sediaannya. Soalnya, TTK di bagian produksi perusahaan obat bahan alam mendapat tugas memilih bentuk sediaan obat bahan alam yang tepat. Produk akan digunakan untuk penggunaan peroral berupa massa bulat terbuat dari serbuk simplicia dan atau ekstrak. Apa nama bentuk sediaan tersebut? Apa ini? Jawabannya. Halo, suara saya bisa kedengar? Halo, Pil. ya, Bu. pel, ya. Nah, ini sudah perlu dijawab ya, jangan bengong ya. Pel. Jadi kuncinya apa di sini? Nih ya, berupa massa bulat. Kalau kita bicara bulat, ya pasti pel. Oke, kita lanjut. Ini referensinya. Jadi nanti ini referensi boleh dibaca karena eh, untuk cara belajarnya seperti itu ya. Kan di sini soal yang dikeluarkan pel, tapi referensinya bisa dibaca karena nanti di sini ada definisi dari bentuk sediaan lainnya. Sehingga nanti kalau yang keluar itu bukan pil, Anda juga bisa menjawab gitu. Kan soalnya kemarin kan di kelas sudah saya sampaikan bahwa soal itu tipenya sama, tapi soalnya berbeda-beda. Nah, ini pembahasannya di sini. Kalau kapsul itu apa definisinya? Ada tablet, ada pastilles, ada dodol di sini ya. Itu dijelaskan di referensinya. Makanya kita harus biasakan kalau belajar itu ada referensinya. Karena kita sendiri kalau membuat soal harus ada referensi ya. Ini soal berikutnya. Obat bahan alam dapat berupa sediaan galenik yang disari dari bahan alam. Pembuatan sediaan galenik didasarkan adanya bahan alam yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini istilahnya pengobatan tradisional ya. Dia berdasarkan empirik. Itu bedanya dengan sediaan konvensional itu di situ. Kalau
tradisional itu berdasarkan empirik di masyarakat, diakui ya udah dipakai kemudian. Kemudian sediaan galenik dapat dibuat oleh industri yang khusus membuat sediaan tersebut sebagai produk akhirnya. Siapa produsen sediaan tersebut? Nih, coba dicermati. Ada IOT, UJG, YEBA, UKOT, UMOT. Ya, pembuatan sediaan galenik didasarkan adanya bahan alam turun-temurun sesuai norma yang berlaku. Sediaan galenik dapat dibuat oleh industri yang membuat sediaan tersebut sebagai produk akhirnya. Produsennya apa? Iya tuh. Iya. IOT kepanjangannya apa? Industri apa tradisional kayaknya. Ya, ini kita coba ya referensinya. Industri obat tradisional yang selanjutnya disingkat IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan OT. Kemudian kalau IEBA itu industri ekstrak, khusus ekstrak ya, bahan alam yang selanjutnya disingkat IEBA. Jadi ada produsen yang memproduksi semua jenis obat tradisional itu dimasukkan ke IOT. Kalau IEBA itu khusus ekstrak ya. Kemudian IKOT itu usaha kecil OT. Usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali tablet, effervescent, supus, dan kapsul lunak. Jadi 29 ini bentuk kecilnya dari iot. Ya, karena di sini dia tidak bisa memproduksi yang sifatnya sudah dibuat dalam skala menggunakan teknologi seperti supus, effervescent itu kan harus ada teknologinya ya. Kalau UKOT itu tidak bisa yang ini. Kemudian usaha mikro obat tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Ini kalau ini tahu bedanya parem, tapel, sama pilis ini apa? Ada yang tahu? Kalau parem itu sejenis kayak obat itu loh, Bu. Kayak minyak tawon gitu Dioleskan di seluruh tubuh. dioleskan. Ya, kalau tapel itu pada tempat tertentu saja, misalnya di perut, kayak gitu. Ya kan kalau masyarakat kita masih sering menggunakan itu ya, kayak daun jarak itu dipakai tapel. Kalau pilis itu di mana makanya? Di yang ibu-ibu nggak tahu nih. Pilis biasanya di sini ya, di pelipis. Biasanya orang Oh, habis melahirkan tuh kan pakai pilis. Nah itu termasuk eh, di umot nanti. Ya, jadi definisinya ini nanti dipahami, siapa tahu ada yang keluar. Soal berikutnya, usaha kecil OT dapat melakukan produksi OT sediaan padat. Obat tradisional serbuk dapat berupa campuran bahan berbentuk serbuk, bahan alam menjadi sediaan padat berbentuk pipih dengan penggunaan dilarutkan dalam air. Penggunaannya dengan cara dioleskan pada bagian perut wanita pasca melahirkan yang berkhasiat mengencangkan kulit perut. Apa ini? Ada pil, pilis, parem, tapel, dan salep. Parem. Parem. Coba kita cek ya. Di sini eh, kalau kita baca dari soalnya, sediaannya itu perlu dilarutkan. Jadi kan kalau kalau orang secara tradisional itu kan mereka rata-rata hanya mengambil saja ya, mengambil dari tanaman langsung digunakan pada saat itu juga. Nah, bedanya kita apa? Kita kalau orang farmasi ya kita siapinlah sediaan itu menjadi yang ready pakai gitu ya, siap untuk dipakai. Jadi misalnya dibuat dalam bentuk ini tadi ya, diformulasikan dulu. Kita cek jawabannya. Pilis adalah sediaan padat OT terbuat dari simplicia ekstrak digunakan sebagai
obat luar dan digunakan di dahi atau pelipis. Tapel terbuat dari simplicia digunakan obat luar di perut. Plester terbuat dari bahan obat yang dapat melekat pada kulit dan tahan air yang dapat berisi serbuk. Simplicia ekstrak digunakan sebagai obat luar dan cara penggunaannya ditempelkan pada kulit. Kita cek yang digunakan di perut ya. Berarti tapel ya, Tapel, Bu. tapel ya. Jadi ini ada definisinya yang jelas. Ini undang-undang loh ya yang ngatur. Jadi eh, ini nanti dibaca aja PPT-nya. Dibaca lagi, dipelajari lagi. Kemudian OT yang didapat oleh TTK di apotek dengan ciri penandaan logo berupa jari daun berjumlah 3 pasang terletak dalam lingkaran. Letaknya bagian atas sebelah kiri dari wadah. Brosur yang dicetak dengan warna hijau di atas warna putih atau logo yang menyolok kontras dengan warna logo. Apa jenis obat tradisional tersebut? Logonya daun warna hijau. Jamu. Jamu, Bu. Jamu, kita cek. Jamu, Bu. Logo obat herbal terstandar jari daun 3 pasang. Logo sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran. Itu obat herbal terstandar. Kita ulang lagi. Ini ya, 3 pasang. Kalau jamu apa? Di sini dia tidak cantumkan ya. Kan kalau di undang-undang dia bukan gambar ya. Dia dalam bentuk tulisan kayak gini. Jadi jari-jari daun 3 pasang. Kemudian logo dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau. Nah, itu berarti definisi dari obat herbal terstandar. Kalau jamu berapa lingkarannya? Kalau jamu satu, Bu. Oke, Cuma tangkainya satu. itu kalau nggak salah ada bentuk daunnya ada 5 kalau nggak salah, Bu. Itu kan yang membedakan jumlahnya ya. Jumlah itunya ya. Nanti dicek lagi. Di, dibandingkan dengan ininya. Dengan standar. Sebentar. Oh, Saya search. Ini soalnya kalau mau nyari, saya harus matikan dulu ini. Nanti aja ya. Kalian cek sendiri ya. Sayang kalau harus matikan Ibu. stop ininya. Ini soalnya sebetulnya simple ya. Cuman kalau Anda biasa melihat gambar, kalau tidak bisa mengimajinasikan secara lengkap, jadinya salah mengerjakannya. Tapi secara peraturan di undang-undang itu penulisannya seperti ini. Jadi nanti kalian cocokin gambarnya dengan tulisan di sini sehingga kalau kalian mengimajinasikan saat mengerjakan soal itu bisa pas gitu. Kemudian untuk sediaan obat tradisional, produk obat tradisional yang telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dan klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, praklinik, dan klinik. Penggunaannya aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Berarti apa ini? Kuncinya Fitofarmaka. sudah terstandarisasi ya. Jadi bedanya kita cek coba. Obat herbal terstandar, produk yang mengandung bahan ramuan pada tumbuhan, hewan, mineral galenik, atau campuran, turun-temurun digunakan untuk pengobatan dan dapat ditetapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, terbukti keamanan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Ini obat herbal terstandar. Kalau fitofarmaka itu klinisnya juga sudah terstandarisasi. Ini uji klinis. Soalnya
Praklinik dan klinik berarti fitofarmaka. Tadi kalau yang herbal terstandar bedanya apa? Ujinya baru praklinik. Ini ya. Kalau yang fitofarmaka dia sudah melalui uji klinik dan praklinik. Kalau terkait dengan uji. Kalau jamu itu belum diuji. Cuman bahan bakunya aja yang kemungkinan dia terstandar, tapi belum diuji gitu. Uji praklinik itu apa, Bu? Uji praklinik itu uji in vivo, in vitro, in silico. Itu namanya uji praklinik. Kalau uji klinik apa, Bu? Uji klinik itu diuji kepada manusia. Jadi sudah diketahui kadar obat di dalam darahnya itu berapa, itu namanya uji klinik. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan ketiga jenis obat tradisional, jamu, fitofarmaka, dan herbal terstandar, itu kalau terkait dengan mutu dari obatnya itu terkait dengan ujinya. Kalau jamu belum diuji, kalau herbal terstandar sudah diuji praklinik, kalau fitofarmaka itu sudah mengalami uji praklinik dan klinik gitu. Klinik itu nanti ada 4 lagi tahapannya kan. Kalau praklinik ada in vivo, in vitro, in silico. Kalau klinisnya itu nanti ada 4 pada orang sehat, pada pasien sakit, orang sehat jumlahnya banyak sampai ribuan gitu. Kemudian orang sakit dalam jumlah banyak. Jadi ada tahapannya sendiri. Lanjut ya. Kecepatan, Bu, nerangin. Bisa lanjut? Iya, Ini soalnya Ibu nggak bisa ngeliat wajah kalian loh. Jadi nggak tahu responnya. Ibu buka PPT atau kan tak bikin separuh ya. Tolong direspon ya. Jadi saya bisa tahu kalau kalian mengikuti atau tidak. Ini karena saya bikin sendiri, nanti mungkin 10 menit lagi mati ya Zoom-nya. Nanti saya share lagi. Kita lanjut. Produk OT yang diterima oleh TTK di apotek tertulis mengandung ekstrak Zingiber officinale, Funiculum vulgare, daun cengkeh, kayu ules, dan lain-lain. Bentuk sediaan berupa cairan obat digunakan dengan cara diminum 2 saset per hari. Produk tersebut dapat digunakan untuk mengatasi perut kembung. Apa khasiat sediaan tersebut? Laksatif, halitosis, purgatif, laktogoga, karminatif. Apa istilahnya? Karminatif apa? Maaf kalau salah. Karminatif. Coba kalau laksatif untuk apa? Laksatif, laksansia itu. Iya, laksatif itu buang air tuh ya, melancarkan buang air. Kalau halitosis, ini istilah baru mungkin ya. Purgatif itu sendawa ya. Kalau laktagogum lancar ASI ya. Kalau halitosis itu bau mulut ya, bau mulut. Karminatif kita cek di sini. Oh ini nggak ada pembahasannya. Ini kan istilah aja ya. Perut kembung berarti harusnya mengurangi gas ya. Ya berarti karminatif ya ini ya. Ini nanti dihafalin. Kalau belum hafal dihafalin. Purgativa tadi apa?
Purgativa sendawa, Bu. Bukan nih purgativa untuk membersihkan usus. Oh, Menginduksi BAB. Maaf salah ya. Waktu hukum yang asli. Oke, kita lanjut ya. Ini sebenarnya kalau istilah nanti bisa dicek ya di Google. OT berupa campuran bahan dalam bentuk tablet dengan bahan aktif berupa ekstrak terbuat dari bahan simplisia nabati. Produk tersebut dikemas dalam bentuk blister dengan klaim khasiat digunakan untuk mengatasi diare. Apa jenis produsen sediaan tersebut? Jamu gendong, ukot, umot, yeba, iot. Yang mana? Kalau sudah di blister, harus apa? IoT, IoT, Bu, itu Iot udah ya. dalam bentuk produk itu, Bu. Ya, ini kita cek ke atas tadi. Ya, kita buktikan. Ini ya, bentuk sediaan OT. Iot ya, berarti. Nah, ini kan penalaran ya. Kan kalau di undang-undangnya sendiri tidak dijelaskan kayak gini-gini. Tapi kita harus bisa menalar. Oh, kalau misalnya dia ini produknya sudah berblister, berarti kemasannya sudah modern dia gitu. Berarti dia nggak boleh kalau ukot ya nggak boleh gitu. Harus iot, umot juga nggak boleh. Berarti untuk IEBA itu seperti ini, Bu, ya, yang dibuat ekstrak dilarutin sendiri begitu, Bu, ya. Eh, Bisa jadi seperti itu atau dia menjadi sumber bahan baku industri lain gitu. Jadi dia buat ekstraknya saja, khusus pembuatan ekstrak, nanti ekstrak itu yang dijual sama industri obat tradisional, dibuat formulasi lagi kayak gitu. Oh, iya. Jadi bisa dia langsung membuat produk dalam bentuk ekstrak, atau kalau ekstrak kayaknya jarang ya obat dalam bentuk ekstrak, kecuali ekstraknya itu nanti terus dikasih pengering, eh, sehingga dia bisa langsung digunakan. Bisa jadi juga dia itu adalah sumber bahan baku. Pabrik itu sumber bahan baku ekstrak yang akan dibeli oleh perusahaan lain kayak gitu. Produk OT yang diterima oleh TTK di apotek mempunyai nomor registrasi TR 2214000211. Obat tersebut berbentuk bulat pipi dengan tekstur padat dengan klaim khasiatnya adalah analget. Apa jenis obat tradisional tersebut? Ini pemahamannya terkait nih ya, kemampuan mengidentifikasi nomor registrasi dan penandaan. Kita cek ya. Ini berdasarkan nomor registrasinya apa saja. Ya, nomor registrasi itu yang pertama ada 2 huruf, kemudian ada 9 digit. Ya, huruf 2 huruf yang pertama itu penandaannya ini. Kalau TR adalah obat tradisional lokal, TI obat tradisional impor, TL obat tradisional lisens, QD obat kuasi lokal, QA obat kuasi impor, QL obat kuasi lisensi, SD suplemen lokal, SI suplemen impor, SL suplemen lisens. Tadi pertanyaannya apa? Termasuk produk apa? TR berarti apa? Obat tradisional lokal, Bu. Obat tradisional lokal. Ya, berarti obat tradisional lokal. Jadi kalau pertanyaannya terkait 2 digit yang pertama, ini yang kita cek. Kan tinggal ngapalin ya. Kalau T itu kan OT. Kalau Q itu obat kuasi, S adalah suplemen. R-nya lokal, I-nya impor, L-nya license ya. Terus kode hurufnya tadi ada 9 ke 12
itu adalah kode tahun. Nomor 1 dan 2 ini. 3, status produsen. Pabrik farmasi, pabrik jamu, perusahaan jamu. Kalau kita cek di sini tadi ya. 22 berarti tahun berapa? 2022. Kan ini tadi 2022. kode 1 dan 2 itu adalah tahun didaftarkannya. Karena di sini 22 berarti tahun 22. Kemudian yang ketiga 1. 1 berarti apa? Statusnya dia produsen apa? Kalau 1 adalah pabrik farmasi. Kalau 2 pabrik jamu, 3 perusahaan jamu. Kita cek lagi, kita coba baca ya. 400, 4 ya. Keempat itu adalah menunjukkan jenis sediaannya. 1 rajangan, 2 serbuk, 3 kapsul, 4 pil. Berarti dia bentuknya apa? Kodenya 4 ini. Pil. Pil ya. Kemudian nomor berikutnya 4 ada 00211. Keempat, ke 567 itu menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Oh, ini berdasarkan pabriknya ya. Jadi di pabrik itu ini urutan nomor yang dia daftarkan ke Balai POM ya. Kemudian yang ke-9 menunjukkan jenis atau macam yang keberapa? Ke-1 misalnya kemasannya 15 mili, yang kedua 30 mili gitu. Jadi itu kadang repotnya kalau kita mau membuat izinnya itu kita harus siapkan betul ya. Mau jenisnya itu minuman dengan kemasan kita buat berbagai variasi itu harus sudah ada. Jadi kalau kita mau bikin izin produksi obat tradisional